Jessica Andriani Silalahi dengan NIM 19405388 dari akuntansi Besore, mahasiswi dari STE Sultan Agung. Di sini saya akan menjelaskan tentang topik lembaga keuangan non-bank bagi peningkatan perekonomian masyarakat untuk memenuhi tugas UTS saya dengan mata kuliah lembaga keuangan non-bank. Saya akan menjelaskan sedikit tentang pasar modal. Pasar modal merupakan sarana bagi perusahaan. Yang pertama, untuk mendapatkan modal dari masyarakat luas. Yang kedua, untuk penerapan kepemilikan perusahaan oleh masyarakat. Yang ketiga, untuk keterbukaan informasi perusahaan. Bursa efek. Yang pertama, bursa efek merupakan sarana untuk berdagang efek antar investor, yaitu efek dari perusahaan yang sudah go publik. Yang kedua, bursa efek adalah sarana atau tempat berdagang bagi para anggota bursa, yaitu perusahaan yang telah memperoleh surat persetujuan anggota bursa atau SPAB yang dikeluarkan oleh bursa. Berikut adalah gambar kerangka dari pasar modal dan bursa efek, dapat kita lihat di slide. Efek dibagi dua. Yang pertama, bursa efek kepemilikan dan keanggotaan. Yang pertama, pemilik bursa efek di Indonesia adalah para perusahaan efek. Sedangkan di Singapura ada pemisah antara pemilik bursa dan anggota bursa. Bursa efek KPEI dan KSEI. Yang pertama, setelah transaksi perdagangan terjadi di bursa efek, penyelesaian transaksi itu dilakukan di KPEI dan KSEI. Yang kedua, KPEI dan KSI harus berada dalam suatu atap agar penyelesaian berjalan lancar. Yang ketiga, KPEI, KSEI dan bursa efek berada dalam satu jaringan perdagangan dan penyelesaian transaksi efek. Berikut kita bisa melihat di slide mekanisme perdagangan efek. Efek transaksi anggota bursa. 1. Anggota bursa yang menjadi anggota clearing dapat berdagang di bursa efek. Yang kedua, anggota bursa akan menyelesaikan clearing transaksi di KPIEI, sementara penyerahan dan penerimaan efek dilakukan di KSEI. Yang ketiga, apabila anggota bursa mengalami gagal serah, hal ini dapat diatasi dengan lending dan broading. Perdagangan margin. Yang pertama, perdagangan margin atau margin trading untuk beberapa saham tertentu juga diperbolehkan menurut peraturan perundangan, tetapi tindakan short selling dilarang. Yang kedua, mekanisme perdagangan menurut price priority dulu, baru time priority. Yang ketiga, peraturan perundangan mewajibkan anggota bursa untuk hanya menerima limit order atau price. Pasar dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, segmen pasar terdiri dari pasar reguler, pasar tunai, dan pasar negosiasi. Yang kedua, saham dapat diperdagangkan di ketiga segmen pasar itu, sedangkan obligasi hanya diperdagangkan di pasar negosiasi. Segmen pasar produk-produk. Produk-produk yang diperdagangkan adalah saham, obligasi, bukti rek, dan warrant. Baiklah, itulah yang bisa saya jelaskan tentang topik konsep lembaga keuangan non-bank bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Apabila ada kesalahan saya dalam bertutur kata, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih.